Smart Business. Halo semua listeners, jumpa lagi bersama dengan saya William Darmawan. Kali ini dalam podcast Smart Business. Di kecanggihan saat ini di zaman sosial media, berbisnis bisa dari mana saja dan kapan saja. Termasuk bisnis yang satu ini, yaitu bisnis undangan pernikahan. Nah, seperti apa bisnis undangan pernikahan tapi jarak jauh? Pada kesempatan podcast ini kita telah bersama dengan Mas Yoga Muda Aditya, CEO Penton.id. Halo Mas Yoga. Halo Mas. Terima kasih telah datang di podcast Smart Sama-sama. FM. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Lagi semangat-semangatnya. Kalau habis lebaran biasanya agak padat ya untuk pernikahan. Sebenarnya kita karena tadi bisnis jarak jauh online, kita punya benefit kayak nggak ada tren. Oke. Karena biasanya adanya tren tuh di misalnya satu daerah tertentu, karena ada suku tertentu tuh ada di hari-hari baik atau bulan-bulan baik. Tapi karena kita melayani pasar satu Indonesia atau bahkan juga di luar negeri, masing-masing tuh punya bulan-bulan favorit sendiri. Tapi ketika digabungin tuh jadi the whole year tuh jadi semuanya sebenarnya sama saja gitu. Semuanya Nggak- high season. Semuanya high season. Oke. Baik, nah undangan pernikahan ini juga satu bisnis yang sebetulnya akan ada terus ya. Selama masih ada manusia, undangan Betul. itu akan ada karena pernikahan akan ada terus gitu ya, Mas. Nah, ini tapi tadi ada kata jarak jauhnya. Ini Penton.id ini seperti apa sih, Mas? Konsepnya? Oke, jadi sebenarnya kalau di Penton ini kita fokusnya adalah undangan cetak eksklusif. Cetak ya? Cetak. Oke. Gitu. Jadi walaupun mungkin sekarang banyak sekali mungkin dapat wedding invitation dalam bentuknya online gitu ya, dan mungkin penasaran emang undangan pernikahan cetak masih ada dan trennya emang nggak keganti tuh sama undangan online. Mungkin kalau saya bisa jawab, tergantung mungkin dari segmen marketnya. Dan ini mungkin kenapa pentingnya bisnis itu harus memiliki segmen pasar yang tepat gitu ya. Untuk wedding invitation yang premium atau eksklusif, ini tetap menjadi satu apa namanya media untuk tidak hanya menginformasikan kalau mereka mau menikah, tapi di pasar ini menarik. Karena wedding invitation tidak hanya dilihat dari fungsinya saja, tapi banyak karena kita memang misalnya tamu-tamunya kalau kelas menengah atas banyak tamu-tamu penting, banyak atasan. Nah ini dengan adanya wedding invitation yang fisik dan bagus, ini tuh bisa ngedeliver bagaimana mereka menghormati dan respect tamu-tamu pentingnya mereka gitu. Dan ini apa namanya menjadi hal yang menarik di industri wedding invitation ini gitu. Baik, artinya undangan cetak itu masih memiliki pasar yang sangat besar karena eksklusivitasnya tadi itu sangat dekat gitu ya kepada penerima dan pengirim gitu ya, Mas. Betul. Mungkin jadi kita harus memikirkan bahwa yang paling tahu di sini memahami bagaimana behavior dari customer-nya. Kayaknya dalam bisnis apapun seperti itu. Jadi tidak bisa dilihat bahwa apakah undangan pernikahan ini tuh trennya menurun atau naik. Tapi karena undangan pernikahan segmennya juga ada banyak, kita lihat di segmen-segmen tertentu kira-kira bagaimana ya behaviornya mereka gitu. Ada yang misalnya melihat wedding invitation hanya sekedar fungsinya saja, digital cukup gitu. Nah, tapi kalau yang di Penton kita punya dua. Karena kita melihat bahwa undangan digital dan undangan fisik ini adalah dua hal yang bukannya saling menggantikan tapi justru melengkapi gitu. Undangan digitalnya mungkin buat teman-teman yang jarak jauh, tapi untuk undangan yang cetak ini untuk tamu-tamu orang tua dan atasan, tamu-tamu yang dihormati yang mungkin kita harapkan spend waktu mereka untuk hadir dalam resepsinya ini sebagai bentuk penghormatan dengan diberikan undangan yang eksklusif yang kita bisa pegang materialnya bagus. Itu akan menjadi salah satu cara bagaimana kita respect kepada tamu yang mau diundang. Dan itu kayaknya akan cukup sulit ya kalau dalam bentuknya WhatsApp digital kan. The luxury dan experience-nya how to respect tamunya
akan lebih mudah kalau fisik. Setuju banget apa yang disampaikan oleh Mas Yoga ya, bahwa kalau kita memberikan undangan fisik itu semacam ada nilai respect di sana. Ya bayangkan saja kalau digital tuh kadang-kadang ya nilainya ada, tetap ada gitu ya, tapi lebih ke fungsinya. Tapi kalau mungkin orang yang sudah tua atau mungkin pejabat atau atasan kita, akan lebih baiknya dikirimkan undangan yang berbentuk fisik. Nah, kalau gitu Pantone itu bentuk undangannya gambaran seperti apa, Mas? Eksklusifnya itu seperti apa? Oke, jadi sebenarnya bentuk eksklusifnya ini kalau dari sisi materialnya undangan kita kalau kita sebutannya well crafted. Jadi well crafted itu dari segi materialnya undangannya ada tekstur kertasnya, ada bertekstur, kemudian kita bentuknya tuh bisa di customize yang ketika orang penerima tuh kita pengen semua yang menerima bisa memahami bahwa oh ini dibuat sangat spesial dan ini bukan asal beli undangan aja dikasih nama mempelainya dan tanggal terus udah gitu, karena kita bisa melihat bagaimana seserius itu mereka mengundang kita, sehingga kadang-kadang kita masih berasa kalau diundang secara serius tuh Datang-datang. sampai kalau nggak datang tuh nggak enak. Betul. Karena berarti message-nya sampai bahwa ini loh, sampai mereka aja ngundang kita sampai sebegininya. Kalau kita nggak datang nggak enak. Tapi kalau misalnya kadang-kadang hanya di WhatsApp aja, seolah-olah tuh kadang-kadang masih agak nggak apa-apa kalau nggak datang gitu ya. Kadang-kadang malah lupa. Kadang-kadang lupa karena the fisiknya tuh nggak ada gitu sih. Jadi bentuknya eksklusif, biasanya ada banyak cerita-cerita dari mempelainya yang juga bisa diaplikasikan di undangannya. Nah, customernya kan dari seluruh Indonesia. Sementara Mas Yoga itu adanya di Semarang ya. Betul, di Kabupaten Semarang justru. Oke, nah ini bagaimana cara mengelola bisnis jarak jauh, pesanan-pesanan dari seluruh Indonesia, katanya juga di Jakarta cukup banyak para customernya. Boleh ceritakan nggak cara sistemnya seperti apa jarak jauh ini? Oke, ini yang mungkin cukup menarik dalam wedding invitation karena memang nominalnya cukup besar. Mungkin akan lebih mudah kalau kita misalnya jualin barang harganya di bawah 100.000. Itu buat jualan online tuh karena udahlah kalau misalnya barangnya nggak sesuai ekspektasi itu masih nggak apa-apa, toh di bawah 100.000. Tapi kalau nilainya bisa 10 juta ke atas, ini kan butuh kepercayaan. Customer dari Makassar, dari Balikpapan, bahkan Papua gitu ya, bagaimana mereka mau spend money order untuk undangan yang jauh-jauh dari Kabupaten Semarang. Memang ini tantangan terbesarnya, terutama waktu kita pertama kali memulai. Tapi karena kita paham bahwa yang pertama kali harus dibangun adalah trust dari customer. Sehingga yang pertama yang kita bangun adalah image-nya. Karena pertama kali mereka melihatnya di social media atau digital presence-nya, pertama kali yang dibangun itu bukan kantornya dulu, bukan fisiknya yang ada di Semarangnya dulu, tapi bangunan digitalnya dulu yang harus dibangun. Karena mereka melihatnya di situ. Sehingga apa yang kita lakukan, kita post bagaimana undangan-undangan fisiknya yang lagi proses pengiriman. Jadi akhirnya orang bisa melihat, oh iya mereka bawa box-boxnya masukin ke box ke ekspedisi misalnya. Kemudian bagaimana pekerja kita lagi ngelipet segala macam. Oh beneran ada gitu. Kemudian karena kita di market menengah atas, tentu kita akan memperlihatkan siapa aja sih klien-klien yang sebelumnya. Biasanya mungkin bukan namanya, tapi kira-kira yang mereka weddingnya di mana sih. Jadi misalnya ada calon pengantin yang melihat, oh klien-klien yang lainnya hotelnya di bintang 4 dan bintang 5. Sehingga mereka akan jauh lebih percaya bahwa oh berarti customer-customer yang seperti saya yang akan weddingnya di hotel bintang 5, ini vendor yang tepat karena mereka sudah biasa menangani customer-customer dengan hotel dengan bintang 4 dan 5. Walaupun pada awal-awalnya customernya nggak semuanya bintang 4 dan bintang 5, tapi kita yang post kebanyakan yang kita arahkan sesuai dengan market kita biar menimbulkan image dan kepercayaan sesuai dengan brand positioning-nya. Nah, menurut Mas sendiri dengan sistem seperti ini ya, secara umum apakah bisnis-bisnis lain juga bisa diterapkan dengan cara seperti ini gitu? Kalau dari sisi pengusaha seperti apa? Menurut saya semakin kesini makin trennya juga akan
ke sana ya, dan bisa diaplikasikan rasanya hampir di banyak bisnis gitu. Apalagi yang dengan sosial media, digitalisasi, rasanya aset digital tadi yang pertama kali memang salah satu yang penting dibangun gitu. Karena mau nggak mau mereka pertama kali lihatnya di situ gitu. Jadi kalau misalnya kita punya bisnis barangnya bagus sih, tapi bagusnya tadi tidak terdeliver di dalam sosial media, karena kan bisa sebenarnya bagus tadi terdeliver dengan testimoni. Testimoninya dipampangin, dimasukin ke dalam highlights di sosial media misalnya. Itu kan cara bagaimana kita mendeliver kualitas yang kita bilang bagus gitu. Jadi menurut saya semakin mudah dan harusnya menjadi prioritas sih. Betul. Untuk itu. Sebetulnya banyak kemudahan yang didapat di zaman sekarang ya, karena sosial media promosi itu bisa didapatkan dengan gratis, dan tergantung bagaimana caranya kita mengelola itu dengan baik dan serius. Betul. Karena kalau kita nggak serius, mungkin produk kita yang memang bagus akhirnya tidak bisa ditampilkan gitu ya Mas ya. Akhirnya masyarakat juga ragu ya Mas. Ini strategi marketing yang canggih, ampuh banget gitu. Ya, karena jadi biasanya kita mungkin sering dengar barang yang enak kok, seenak ini, sebagus ini, kok malah kurang laku sih dibandingin sama yang happening misalnya segala macam. Ya karena berarti dia tidak berhasil dalam membangun image enak dan bagusnya tadi di calon customernya. Karena sebelum kita cobain misalnya jualan barang makanan enak banget, kan taunya enak banget, harus ada orang yang tergerak hatinya untuk mencoba. Sehingga kita harus membuat dulu strategi gimana caranya orang mau cobain dulu at the first time. Karena tanpa orang mau cobain, nggak bakal tahu jadi enak. Nah, jadi image dan tadi kalau dalam bisnis, yang membuat apa bisnis kamu bagus, memang harus dikemas secara baik, membuat trust orang. Jadi sekarang kayaknya udah nggak ada lagi Mas bisnis di kabupaten, di daerah. Tadi juga sempat disebutkan bahwa ternyata bisnis yang di daerah pun punya market yang majority di Jabodetabek, di kota-kota besar yang lainnya, yang bisa bersaing juga ternyata dibandingin kita nggak kalah sama bisnis yang ada di Jabodetabek. Bahkan kita menjadi untuk wedding invitation eksklusif menjadi brand yang memiliki brand awareness yang paling tinggi di antara brand yang lainnya. Satu lagi, dalam 1 bulan ya, itu biasanya bisa memproduksi berapa undangan dari Pantone, atau ordernya tuh berapa banyak biasanya Mas? Kalau dari jumlah customer itu bisa dari 90 sampai 100 pesanan gitu ya, kuantitinya ada di situ untuk jumlah customersnya. Nah, kalau kuantiti per pesanannya biasanya kalau dari luar Jawa ribuan. Wow, itu mereka masih sampai ribuan. Kita terakhir kirim ke Tarakan 5.000 undangan. Wow. Jadi kalau di luar Jawa tuh masih festif sekali gitu. Kalau di kota besar mungkin kayak di 200, di 250 itu sekarang di nominalnya segitu. Range harganya berapa satu undangannya? Kalau range harganya ini kan eksklusif tadi ya disebutkan. Eksklusif. Mungkin kurang lebih ada di 40.000, kira-kira segitu. Kita paling kalau eksklusif bisa jadi kayak 100 ribuan per invitation-nya. Per buah? Ya, per piecesnya gitu. Tapi rata-rata mungkin kayak di 30.000 masih dapat ya? Situ. Ya, eksklusif, dan tentunya undangan itu merupakan satu hal yang sangat dekat ketika disampaikan secara fisik. Setuju ya Mas? Ya. Oke. Sukses selalu untuk Pantone, dan untuk Smart semua yang mungkin ingin mengetahui produk-produk dari Mas Yoga di Pantone bisa ke sosial media di pantone.id. Yes. Oke. Terima kasih banyak atas waktunya telah mampir ke Smart FM. Sama-sama. Dan sukses selalu untuk bisnisnya. Dan semua listeners, bisnis bisa di mana saja dan kapan saja. Tidak harus di kota besar. Produktif bisa bisa di kabupaten atau di daerah, selama kita mau dan berusaha keras. Dan semoga perbincangan ini bisa menambah wawasan kita dan menginspirasi kita untuk semangat berbisnis. Saya William Darmawan, ucapan terima kasih, sampai jumpa. Smart Business. Lead you better.